Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Rizky Niken dari SPD, ingin menyampaikan diskusi terkait sesi 10 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar Antar Negara. Hal pertama yang akan saya bahas adalah terkait bagaimana kesan terkait pembelajaran kelompok yang saya dan teman-teman lakukan pada sesi ini atau pada mata kuliah studi komparatif. Yang pertama, proses pembelajaran memang terasa lebih menyenangkan dan kolaboratif. Kedua, kesempatan untuk berkolaborasi dan berbagi ide dengan rekan-rekan yang berpengalaman dalam pendidikan dasar itu sangat terbuka lebar. Ditambah lagi teman-teman di dalam satu kelompok itu sangat senang sekali berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Yang ketiga, diskusi kelompok memperkaya sudut pandang terkait isu pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Dan yang ketiga, dalam kerja kelompok yang sifatnya tidak bertatap muka langsung ini, ternyata pemanfaatan teknologi sangat membantu mempelajari kerjasama di dalam kelompok itu sendiri. Namun, tetap tidak bisa kita hindari akan ditemukan juga kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu kadangkala kita menemukan kesulitan dalam menyamakan waktu, dalam mengatur pertemuan, karena jadwal libur atau kosong masing-masing anggota kelompok itu berbeda. Yang kedua, pertemuan online itu tidak selalu optimal karena kadangkala keterbatasan jaringan baik dari masing-masing anggota kelompok. Koordinasi kelompok terasa kurang efektif tanpa tatap muka langsung. Nah, solusinya apa? Solusinya itu menggunakan Google Docs dan WA Group untuk diskusi dan berkolaborasi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kerangka analisis yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Domain analisis yang terdapat di dalam modul MPDR 5302 yaitu menyangkut landasan filosofi dan tujuan pendidikan, struktur kurikulum dan konten pembelajaran, pendekatan pedagogis dan model pembelajaran, sistem evaluasi, asesmen, dan tata kelola implementasi. Nah, di dalam MPDR ini kurikulum dipandang sebagai policy instrumen atau instrumen kebijakan yang mencerminkan ideologi dan orientasi tentang masa depan sebuah negara. Apa tujuan dan orientasi dari kurikulum? Nah, berdasarkan artikel yang disajikan atau yang saya baca, di dalam artikel tersebut dibahas tentang tujuan dan orientasi kurikulum dari beberapa negara maju, dalam hal ini adalah Finlandia, Jepang, dan Korea. Pada ketiga negara tersebut, yang diutamakan dalam kurikulum adalah berbasis kompetensi, karakter, kolaborasi, dan problem solving. Sementara di Indonesia dengan memanfaatkan atau negara yang menyelenggarakan kurikulum K13 dan Merdeka masih mengarah ke arah kompetensi. Namun kadangkala terkendala oleh ketimpangan antara SDM dan sarana. Nah, dalam analisis modul MPDR 5302, di situ dibahas tentang bagaimana negara maju memiliki policy coherence, sementara Indonesia progresif secara filosofi, namun implementasinya belum merata. Nah, inilah yang menjadi problem atau kendala yang kadang menghasilkan jarak atau jenjang yang berlebihan antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di tiga negara yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu bagaimana struktur kurikulum dan konten yang ditemukan dalam artikel pada sesi 10 ini? Yang pertama, negara maju itu memiliki kurikulum yang ringkas dan fleksibel. Contohnya Finlandia. Finlandia itu adalah kurikulum yang berdasarkan phenomenon dan based learning. Nah, untuk di Jepang dan Korea sendiri, kurikulum nasional yang berlaku yaitu kurikulum yang mampu memberi ruang inovasi bagi sekolah. Nah, meanwhile atau sementara itu di Indonesia masih kita temukan bahwa pembelajaran itu masih berfokus pada mata pelajaran yang padat dan konten yang relatif luas. Nah, untuk analisis MPDR 5302, negara maju itu lebih fokus kepada evaluasi konten integrasi lintas disiplin ilmu. Lalu di mana posisi SMP Nasional Plus Tunas Global jika berkaca dengan artikel yang dibahas pada sesi 10 ini?
Nah, ciri struktur kurikulum yang berlaku di SMP Nasional Plus Tuntas Global, yang pertama yaitu menggabungkan kurikulum nasional dengan enrichment program Mandarin dan bahasa Inggris. Lalu ada pembelajaran yang berpusat pada murid, berbasis proyek dan integrasi teknologi. Dan terbiasa dengan budaya literasi, kolaborasi, dan diferensiasi pembelajaran. Apalagi SMP Nasional Plus Tuntas Global adalah salah satu yang mengusung tentang pendidikan inklusi. Selanjutnya kita akan bicara tentang pendekatan pedagogis dengan membandingkannya antara negara maju dan penerapannya di SMP Nasional Plus Tunas Global. Pembelajaran atau pendekatan yang berlaku di negara maju, pola pembelajarannya itu lebih bersifat kolaboratif, inquiry, integrasi teknologi, dan berbasis proyek. Nah, Indonesia sendiri menggunakan scientific approach, namun implementasinya masih beragam. Jadi, metodologi pembelajaran yang saintifik itu sudah lama diberlakukan. Namun, pada pelaksanaannya di lapangan itu beraneka ragam atau beragam karena sesuai dengan SDM atau sarana prasarana yang dimiliki oleh. Lalu bagaimana SMP Tunas Global, terkait dengan pendekatan pedagogisnya? Nah, pada SMP Tunas Global itu menerapkan project based learning, pembelajaran yang kolaboratif, digital learning ecosystem, serta bilingual instruction. Nah, tingkat pedagogikal maturity di Indonesia itu hampir mendekatin Finlandia, Jepang, dan Singapura. Karena sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah yaitu terkait dengan pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Bagaimana sistem evaluasi dan penilaian yang berlaku di dalam artikel yang dibahas dan SMP Nasional Plus Tunas Global. Di dalam artikel dibahas bahwa negara maju itu dalam proses evaluasi dan penilaiannya lebih menekankan kepada formatif atau naratif. Nah, sementara itu kalau di Finlandia dan Jepang sendiri menggunakan penilaian portofolio. Dan ini bisa terlihat dari proses ya, bukan hanya kepada hasil. Nah, Indonesia sendiri masih dominan pada penilaian sumatif, terutama sumatif tertulis. Nah, bagaimana SMP Nasional Plus Tunas Global menyikapi ini semua? Yang pertama, asesmen formatif itu dilakukan secara terus-menerus, ada kegiatan penilaian yang dilakukan melalui project based learning, lalu ada rubrik kompetensi dan penggunaan data untuk perbaikan instruksional. Demikianlah diskusi saya pada sesi 10 ini pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar Antarnegara. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.